kata dari santet itu kan sisan bentet. Bentet itu pecah atau retak, sekalian retak itu. Dan kalau pelet itu sebenarnya juga santet juga sama, tapi sisan lekantet. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Kawan-kawan Javanika semuanya, Om Hao, kita sudah posisi berdiri di depan whiteboard lagi. Iya. Ini kelas malam nih. Iya, kelas malam khusus bagi karyawan, buku kalian yang bekerja di siang hari. Nah, ingin studi di malam hari, solusinya adalah kelas malam. Mantap. Ini aku harus minta maaf nih sama Bapak dosen kalau agak-agak ngantuk. Sama Mas, ini sudah malam. Ini kita terakhir, tapi biasanya terakhir itu kalau saya dulu kelas malam tuh menarik Mas. 3 SKS terus bab-babnya itu nyerempet-nyerempet dengan metafisik. Waduh. Tentang bangku kosong, kalau ceritanya gitu. Apalagi kalau di kampus gitu ya Om ya? Iya, yang ada, ini sedikit ya kita sebelum mengantar ya. Saya pribadi ya, kalau misal nanti saya jadi dosen, pasti ngantarnya gini dulu biar pada nggak ngantuk. Iya bener Om. Bener, ini balikin ke kita biar kita juga nggak ngantuk. Gitu. Jadi ini Mas ada cerita itu dulu dosen kelas malam yang waktu itu, mohon maaf ya, katanya itu sudah wafat bapaknya pas hari itu. Waduh. Nah, sudah wafat, ada yang sudah wafat, ada yang sudah meninggal. Itu di salah satu kampus yang ada di kota Jogja. Terus pas ngajar kelas malam itu, ini ceritanya yang sakit ya waktu itu ya. Itu pas ngajar kelas malam, itu yang ngajar biasa. Dengan pakaian yang biasa gitu. Normal lah gitu. Normal, ya. Tapi pas waktu itu ada salah satu siswanya itu kan yang bisa gitu ya, itu curiga gitu. Dan waktu mengajar kan kalau di kelas kan di atas gini nih Mas. Iya. Itu mahasiswanya jatuhin pulpen. Waduh. Pulpen. Nah pulpennya itu jatuh mendekati si bapaknya dosen ini. Arahnya mirip. Terus kan diambil tuh ceritanya. Nah dosennya tanya. Tahu ya? Sudah ketemu apa sudah tahu? Ya, karena apa? Ininya nggak nginjek, gitu. Ada ceritanya gitu. Terus ada lagi yang pas ngajar kelas malam itu ngasih tugas gini-gini. Ini tugas saya yang terakhir karena bapak akan pamit. Waduh, Nah, dipikirnya, gitu. Dipikirnya pamit pulang malam. Ternyata paginya heboh karena ternyata beliaunya sudah wafat malam itu. Jadi itu tugas terakhir sebelum pamit gitu. Pamit ya? Ya, dan ceritanya seperti itu Mas kalau. Tapi bukan di tempat saya kuliah. Jadi cerita-cerita dulu sebelum maksudnya dari kampus lain gitu pernah ada yang cerita-cerita seperti itu gitu. Kampus-kampus sih umum ya Om ya maksudnya? Iya. Kalau misalnya ada cerita-cerita horor kayak itu kalau di kampus tuh ya banyak lah biasanya yang ngerjain tugas sampai malam, apalagi kelas malam. Kelas malam, ya. Karena saya dulu kan jam 5 sampai jam setengah 9 malam Mas. Waktu S1 saya dulu. Ya waktu itu sih kalau pas tugas malam terakhir biasanya sih kita cerita-cerita gitu sih. Gitu. Biar santai ya? Biar santai. Biar fokus juga ya? Karena kadang kan tugas-tugasnya banyak, apalagi di bidang teknik. Mungkin Mas Dova juga pernah ngalami kan seperti itu. Ya Om Ho, itu tadi ngobrol-ngobrol biar teman-teman gak ngantuk, kita juga. Iya. Ya. Sebelum kita mulai Om Ho, aku mau infoin juga untuk program membership YouTube Kisah Tanah Jawa ya Om Ho ya. Udah dibuka lagi nih, teman-teman bisa gabung, bisa langsung dicek fitur-fiturnya ada banyak banget dan lebih murah ya Om Ho. Iya, lebih murah dan kalau kemarin kita ada kayak pembagian-pembagiannya ini semua diratakan. Ya, dan sekarang juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang baru seperti salah satunya nanti bisa dipilih gitu. Ya, berkesempatan untuk ikut kita syuting Gerbang Antar Dimensi dan bisa menyaksikan live-nya. Sewaktu kita syuting Gerbang Antar Dimensi. Jadi ada tayangan-tayangan terbatas yang bisa dinikmati. Khusus membership YouTube Kisah Tanah Jawa. Dan itu buat karena sebelumnya nih Om, banyak yang bilang mahal banget Mas, saya pengen gabung. Nah, sekarang udah murah. Iya, sekarang udah diratakan, udah disamakan. 100K.
100K. Ini spesial saat PPKM. Yoi. Ya. Pagi-pagi ketemu mantan. Kita mulai Om Ho. Oke, sebelum kita mau bahas apa? Sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, agar kegiatan belajar mengajar kita diberikan kelancaran dan semoga juga berkah. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ini kita mulai ya. Nanti Sobat Javanika semua sediakan alat tulisnya, mencatat, diikuti, disimak baik-baik. Karena nanti ada tugas dan ada kuis ini Mas. Waduh, ada kuis nih malam ini. Ya. Okay. Kuisnya apa? Kuis ini biar tidak ada yang TA. Ah ya benar. Titip absen. Benar Om, benar. Jadi tidak ada mahasiswa gaib. Pengalaman pribadi. Saya soalnya pernah ketahuan. Ayo Om, kita malam ini membahas serangan metafisika ya. Ya ini jadi kita ke bab 3. Ini saya maaf ya, saya membelakangi posisinya memang seperti ini. Sekarang kita bab 3, setelah sebelumnya kita membahas tentang tumbal, kemudian kita bahas tentang weton. Itu buat teman-teman yang belum nonton juga boleh dicek di kelas metafisika kita episode sebelumnya. Tentang weton itu masih ramai banget yang nanyain, masih banyak banget juga yang komen. Kalau misalnya kawan-kawan mau tanya-tanya boleh langsung di komen nanti. Bab 3 kali ini kita membahas tentang serangan metafisika. Nah, karena sebelumnya juga kita udah sempat membahas weton terus ruwatan ya Om ya. Jadi ini ada kaitannya nanti. Ya, ini langsung saja. Jadi atau disebut juga dengan penyakit non medis. Penyakit non medis ya. Penyakit non medis. Ya. Jadi sekarang itu Mas Dova, Sobat Javanika ya. Penyakit non medis ini sudah bisa berubah menjadi penyakit medis. Jadi terdeteksinya penyakit medis? Ya, ada yang sudah demikian. Ini saya, ini bisa menjadi medis. Tapi untuk medis kita tidak bisa mendalam karena bukan bidang kita di sini. Tapi kisi-kisinya seperti apa? Karena kalau kita melihat ini sebenarnya yang sudah sering kita bahas, tetapi ini menjadi pertanyaan dan relate dengan keseharian kita. Apakah itu biasanya pertama adalah kita sebutnya dengan gampangnya santet. Santet, ya. Yang paling umum ya. Ya, ini sudah sering banget kita bahas. Bahkan kemarin juga mungkin Sobat Javanika bisa melihat ya tayangan video kita yang judulnya santet di gerbang antar dimensi. Gerbang antar dimensi sebelum ini. Ya. Nanti seperti apa? Jadi kalau gerbang antar dimensi itu seperti kita kuliah lapangan. Kalau yang ini kita teori di kelas gitu. Terus ini paling menarik itu salah satu penyebabnya adalah kita preview dari pelajaran sebelumnya di bab 2 yaitu hitungan weton. Iya. Ya, karena hitungan weton itu bisa nanti diturunkan atau derivat itu bisa macam-macam. Selain dipergunakan untuk perhitungan jodoh, peruntungan, hoki, sial dan macam-macam. Hati-hati perhitungan weton karena itu memuat semua data statistik tentang diri kita ya. Diri kita tentang apa ini Mas ngarani? Karakter. Iya, karakter. Di situ juga memuat tentang hari apes kita. Nah, ya itu sih sebenarnya buat teman-teman juga yang wetonnya sampai di komen, kami menyarankan untuk nggak dicantumin gitu, nggak di komen apa wetonnya, karena bisa ditentuin hari apesnya juga ya Om. Dan hubungannya jadinya ke sini. Ya, ini weton ketika diketahui hari apesnya dan hari apes itu terjadi ketika 4 sampai 5 hari setelah weton yang pertama. Iya, jadi misal sebagai contoh, misal wetonnya itu pada hari Kamis. Hari Kamis. Ini bebas ya untuk Kamis apa aja apanya bebas ya. Kemudian nanti berarti setelah Kamis adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Misal Senin juga Jumat, Sabtu berarti Minggu. Ya. 4 hari ya. Ya, berarti ini ada Jumat, di sini Sabtu kemudian Minggu. Nah, ini Om, 4 hari atau 5 hari ini 4 hari setelah hari wetonnya itu atau dari hari wetonnya itu ini hari apesnya. Ya, biasanya ini Mas, sehingga kita dituntun ya untuk puasa sunnah. Salah satu contohnya itu adalah puasa Senin Kamis. Karena itu mengikuti dengan kelahirannya dari Rasulullah, hari Nabi, sehingga itu kita seperti ini
prihatin gitu. Menirakati ya? Menirakati. Tapi kalau kita ketahui hari kita Kamis, berarti kita puasanya Kamis sama Minggu. Karena kalau kita puasanya Senin sama Kamis, berarti sebenarnya itu salah satu sunnah juga kita menguasai Rasulullah. Tapi ini salah satu kita memuasai diri kita sendiri seperti ini. Sebelum nanti di bab berikutnya, coba kan kita bahas tentang beberapa tentang puasa-puasa weton itu sendiri. Puasa weton ya? Itu seperti apa? Iya. Nah, ini biasanya untungnya Mas Dova, Sobat Javanika, hokinya. Hari wetonnya itu adalah hari hokinya? Hokinya, iya. Dan yang ini adalah apesnya? Apesnya. Apes ini Om, kaitannya gimana sih Om? Apes itu apakah kalau kita ngomongin tentang satir ini, pada saat orang menyerang, pas kena di hari apes, itu kemungkinannya lebih besar? Iya, ini pertanyaan Mas Dova yang mewakili dan bagus Mas. Jadi memang benar seperti itu. Jadi pas ini kan mangsa kita terlahir kembali. Jadi kalau kemarin dalam hitungan-hitungan weton yang sudah kita sajikan dalam tabel ya, kita kemas dalam matriks gitu, 7 kali 5, ada 35 hari, berarti itu selama 35 hari itu kita ada siklus di mana terlahir kembali secara spiritual. Ibarat kata kepiting yang dia berganti cangkang. Iya, sehingga sangat lemah. Sehingga saat ini itu tidak hanya santet yang akan menyerang, tetapi ada juga bisa teluh ataupun pelet, Mas. Iya. Ya sebenarnya hari apes ya. Sebenarnya ini akan menarik ya, akan panjang sehari bab ini dan akan kita kemas pada yang sesi pertama. Nanti insya Allah kemudian ada sesi yang kedua. Lantas kenapa kejadiannya seperti ini? Ini pengantar saja. Jadi saat ini kan orang dulu berpesan, mungkin teman-teman ya, saudara semua yang ada di sana itu kan berpesan orang tua dulu. Kalau pas weton jangan kemana-mana, jangan tidur sore. Iya. Ya termasuk pas 2 hari ini, misal kita ambil di kasusnya ini ya. Karena antara jam maghrib ini juga menjadi tanda-tanda nanti maghrib dan tengah malam itu waktu gencar dikirimnya. Kalau ada orang yang ngirim, itu waktunya. Iya, karena ada 4 sedulur rapat 5 pancar, ada 4 halus kita, itu pas hari-hari ini akan keluar, Mas. Iya, jadi bisa digambarkan semisal orang ini ya, untuk seperti ini, itu akan keluar ruhnya. Sehingga ini yang nanti akan ditembak. Dan nanti setelah kena, akan kembali turun lagi, membawa penyakit tersebut. Ya. Sistemnya seperti itu ya, Om? Ya. Nah, ya, ini Om juga sering banget bilang kalau pas hari wetonnya itu kalau bisa tidurnya lebih telat gitu ya, Om ya? Ya, ini medis dan non medis contohnya nanti perbedaannya. Ya, jadi secara kita pembedaannya ya, kalau penyakit medis itu sakitnya bisa setiap saat terasa. Pertama. Dan dicek secara medis terdeteksi gitu, Om? Ya, ini waktu itu bisa setiap saat. Ya. Setiap saat. Jadi nggak mesti pada satu waktu aja baru muncul sakitnya gitu. Jadi setiap saat pagi, siang gitu. Iya, kayak flu itu kan bisa kita panjang ya, maksudnya 2 hari sembuh. Tetapi kalau non medis ini ada waktunya. Ada waktu tertentu. Ya, misalkan 17.30 sampai dengan 18.30. Ini pertama. Jadi kondisinya sakit saat maghrib. Dan ada juga di atas jam 00 sampai dengan menjelang subuh. Ini Mas Dova. Ini untuk kita hitungan waktu. Ini mungkin salah satu ciri-cirinya juga ya, Om? Iya, untuk satu ciri-cirinya juga. Kemudian apa ya? Tempat, maksudnya di badan itu. Bagian mana? Bagian mana? Ini untuk bagian badan ya. Bagian badan? Ya, yang terkerang. Ini secara umum ya, secara umum, general. Nanti bukan ciri-ciri aja. Badan itu tertitik, terfokus, tertitik aja. Misal kita sakit ini ya, sakit perut ya, misal mah, itu yang terjadi hanya di lambung. Ya, jadi terjadinya kalau kita lihat posisi anatomi tubuh, misal kita di dalam, berarti kan letak jantung di sini, Mas. Ini paru-paru ada di sini, kemudian ini lambung, ada pankreas, kemudian hati, usus 12 jari, kemudian usus halus, usus besar. Itu kalau kita melihat sakitnya itu sakit perut, itu terjadinya biasanya di sini. Jadi ada asam lambung yang naik dan apa. Dan itu tertitik. Kecuali kalau asam lambungnya itu menekan, itu baru bisa naik sampai sesak ke dada. Jadi sesak. Ya. Lah, kalau non medis itu selalu berpindah-pindah, Mas Dova. Sakitnya itu? Iya.
Ini dari segi letak rasa sakitnya ya? Letaknya, bagian di badannya mana. Terkadang jam segini itu sakit di dada kiri. Nanti malam pindah ke kepala. Oh, bisa gitu. Ya, dan rasanya yang pernah mengalami, saya pernah studi kasus tentang itu ya dulu, seperti ditusuk jarum, panas, entah yang lewat. Ya, jadi berubah-ubah dan ada waktu-waktunya. Ya, dalam kondisinya secara psikis, ini juga mengalami gangguan-gangguan secara psikis juga. Salah satunya tidur tidak nyenyak dalam artian sewaktu tertidur mimpi dikejar sesuatu, ular atau apa. Lantas kemudian secara diagnosis dokter, ini pasti ada penyebabnya. Ada hasil laboratorium yang muncul. Diagnosa ya Mas ya? Iya. Didiagnosa oleh dokter dan itu ketahuan sakitnya di mana dan apa gitu ya Om? Ya, ini tidak ada. Kalau yang non medis nggak ketahuan? Tidak ketahuan. Dibawa misalnya sakit nih, saya tetap sehat. Jadi dicek sama dokter itu nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada keluhan. Iya, gitu. Singkat gitu Mas. Nah, ini secara ini ya, dan untuk penanganannya memang kalau ini sudah mencapai ke stadium tertentu, maka dia akan berubah menjadi penyakit medis. Ya, karena menyerang secara pikiran, imunitas menurun, gampang terserang penyakit gitu. Oke. Om, sebelum lanjut Om, cara membedakannya Om, kan kita nggak tahu nih. Kita sakit medis, apakah dijahatin oleh orang lain dalam kasus ini misalnya santet, atau memang kita sakit medis karena kesehatan yang kurang baik gitu. Cara membedakannya ada nggak sih Om? Kita tahunya? Biasanya itu Mas, secara hawa itu memang berbeda. Hawanya ya, maksudnya rasanya gitu. Rasanya sudah berbeda. Dalam artian, misal ini tidak membuat satu tempat itu menjadi panas secara kondisi ya. Tetapi ini bisa membuat panas secara kondisi itu, misalkan suasananya tidak enak, tidak tenang dan macam-macam gitu. Ya, dan ini memang harus lebih dalam lagi seperti apa, berbeda-beda kasusnya. Tetapi pada hari ini misal kita contohkan santet itu tidak secara konvensional, tetapi juga secara modern gitu. Salah satunya menggunakan beberapa cairan-cairan kimia gitu, sehingga itu menyebabkan karsinogenik atau sel kanker gitu. Nah ini kalau secara orang biasa, ini sih Mas sebenarnya deteksi menggunakan denyut nadi itu yang paling gampang gitu ya. Jadi dalam pengobatan kuno, tabib-tabib dahulu itu tidak hanya bisa menyembuhkan secara medis, tetapi juga secara non-medis. Ya. Tetapi begini, sebenarnya kalau untuk alternatif non-medis itu belum tentu bisa ke sini dan dua-duanya. Tetapi masih ada satu kesinambungan, Mas. Dari dua penyakit ini. Ya. Karena jelas kalau ini ada gangguan secara metafisika, ini secara macam-macam, bisa sel contohnya ya, virus ataupun bakteri dan macam-macam kecelakaan itu juga masuknya sih. Jadi mungkin kayak itu tadi ya, ada hawa-hawa panas karena kadang gini Om, pernah juga ada kasus bahwa kaki saya sakit nih, apakah saya disantet kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa memutuskan sendiri ya Om. Jadi mungkin salah satu ciri-cirinya ya kayak Om mau jelasin ini bisa dilihat jamnya kapan. Terus posisinya seperti apa gitu. Gitu. Ini salah satu contohnya ya. Ini nanti kan kita masih di bab awal nih. Nanti kalau kita ada mata kuliah berikutnya, karena ini saling berkesinambungan, nanti cobakan kita rincikan lagi santet macam-macamnya seperti apa. Seperti santet untuk mematikan alat kelamin ada juga Mas. Ada. Kemudian santet-santet seperti kecelakaan, lowo ireng dan macam-macam gitu. Dan kita juga nanti cobakan komparasi yang ada di tanah Jawa dengan tanah seberang seperti apa, contoh di saja. luar tanah Jawa. Berikutnya Om, ini santet. Yang nomor 1 santet. Ya berikutnya itu tadi sudah kita sebut nih Mas, masuk serangan juga yaitu pelet. Ya. Nah, mungkin sedikit bedanya santet dan pelet itu, kalau santet itu lebih ke tujuan untuk mencelakai ya Om ya? Sebenarnya hampir sama ya, karena kata dari santet itu kan sisan bentet itu pecah atau retak, sekalian retak itu. Dan kalau pelet itu sebenarnya juga santet juga sama, tapi sisan lekantet atau sekalian melekat atau rekat gitu, secara asmara. Cara kerjanya sama persis. Cara kerjanya sama, cuman di sini juga ada satu perbedaan, tanda-tanda orang kena pelet. Nah, ini perlu nih Om. Jadi buat
Sobat Javanika bisa dilihat apakah ini cinta asli pelet atau cinta asli. Ya ini asli. Ini karena pelet atau guna-guna. Ya. Apa nih Om? Ciri-cirinya atau yang membedakannya? Ya, prosesnya ini tidak saya tulis ya, tapi proses ini butuh perjuangan dan lama untuk meyakinkan. Jelas. Ya, karena cinta dari hati itu berbeda dengan cinta yang di karbit, Mas. Iya benar Om. Ya, tapi cinta dari dalam hati itu karena masak di pohon lebih manis, lebih enak, lebih lama. Mantap. Tapi kalau cinta karena di karbit, karena pelet, cepat prosesnya, ya. Tapi cepat basi, cepat ditinggalkan. Semua yang instan tidak akan enak. Ya gitu. Walaupun kita nunggu masak di pohon kadang juga nggak 100% ini ya, matang gitu ya. Tetapi kalau matang itu adalah buah yang luar biasa. Luar biasa. Enaknya juga beda. Beda. Nah ini prosesnya ini lambat, ini cepat. Terus juga orang yang merasakan, Mas. Kalau ini masih sadar. Kalau ini setengah sadar. Setengah sadarnya artinya gimana tuh? Setengah sadar dia orangnya suka atau secara keseharian juga dia jadi kebawa? Iya, ini contohnya. Kalau ini jelas sadar itu ya seperti kita ya, umum gitu. Tapi kalau nggak sadar ini contohnya setiap hari akan terbayang-bayang orang itu yang tidak wajar. Bahkan di setiap detiknya. Iya, tapi ini saya potong dulu Sobat Javanika, teman-teman semua, Mas. Ya, lupa saya. Cara kerjanya hampir sama, menggunakan aplikasi weton. Lewat weton juga? Iya, jadi kalau di santet tadi saya sempat lupa, itu salah satu contohnya menggunakan media-media tertentu. Kalau di sini pun media tertentunya lebih spesifik. Semisal bagian dari tubuh kita, jadi hampir sama sih Mas. Tapi lebih merinci itu pada areal-areal seksual. Contohnya pakaian dalam, maaf ya celana dalam gitu. Bahkan ada yang menggunakan, contohnya bulu kemaluan juga pernah. Jadi nanti bisa kita cek di akun Instagram kita, dulu pernah kita jawab di situ tentang sirapan titik-titik gitu, nanti bisa dicek di situ. Terus kondisinya ini tuh tidak sadar dalam artian tiba-tiba suka, tiba-tiba kosong pandangannya. Kalau Mas Dova misal melihat teman-teman nih, misal kayak saya kena pelet gitu, mesti saya nggak bisa fokus, saya kebayang-bayang siapa gitu. Berarti secara keseharian juga ke bawah tuh. Iya, gitu. Karena yang diserang itu tidak hanya secara kejiwaan, tapi juga secara non-medis kejiwaannya juga. Karena nyerangnya langsung masuk dari dalam, gitu. Ya, terus cintanya kalau ini nggak ada pantangan. Ya asli. Asli. Ini ada pantangannya, Mas. Pantangannya bentuknya kira-kira? Ya, contohnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh pergi pas hari tertentu. Oh gitu. Gitu ya, dan ada mangsanya 35 hari harus di update. Karena kalau tidak itu nanti luntur peletnya. Mulai pelan-pelan mulai sadar-sadar ya, gitu ya. Mulai sadar dan ditinggalkan karena sejatinya yang ditarik itu adalah korinnya. Jadi yang dibikin jadi suka sama yang nyantet yang peletnya. Iya, sehingga apa yang kita dapatkan itu hanyalah cinta semu. Iya benar. Karena hanya mendapat raganya tetapi tidak hatinya. Seperti itu Mas. Pelet. Kalau umumnya itu 35 hari ya Om ya? Iya. Update terus ya? Iya. Dan itu update-nya harus ke orang-orang ya dalam tanda kutip berarti harus bayar terus dan berarti ngabisin biaya yang cukup banyak juga. Iya. Dan harus ini ya, harus ada beberapa aktivitas juga seperti puasa tertentu atau melek malam dan harus ngambil tertentu karena kalau datang ke praktisi pasti berbeda-beda. Iya itu harus ada ubur ampit dan macam-macam dan kebanyakan nih tujuannya ini hanya menyukai raga berarti tidak ada ketulusan kemudian biasanya untuk tujuan-tujuan negatif di situ. Bukan karena cinta ya, bukan karena rasa sayang ya. Iya seperti itu. Sorry Om, aku potong sedikit sebelum lanjut. Dari foto Om bisa nggak sih Om? Foto itu sebenarnya hanya media Mas. Jadi media lebih mudah ketika untuk membaca itu. Jadi ketika mengirim itu sebenarnya biar tidak salah alamat gampangannya. Ya, jadi kalau dua tadi ya, entah santet atau pelet itu biasanya kan menggunakan bagian tubuh kemudian hitungan weton. Itu sebenarnya sudah sangat cukup mewakili. Tapi terkadang menggunakan seperti bagian-bagian pakaian ataupun foto itu hanya pelengkapnya saja Mas. Pelengkapnya aja? Ya, hanya pelengkapnya saja karena kita ketahui setiap syaratnya pasti beda-beda. Tergantung sama ini ya? Iya. Dan medianya juga beda-beda. Salah satunya
ada yang menggunakan contoh nih, misalkan ya saya jawab sedikit ya, misalkan ada pelet ini yang satu paket dengan santet ada juga, di mana seorang istri yang tidak mau kehilangan suaminya. Kenapa disantet jadi ya? Maksudnya? Iya, disantetnya tidak dibunuh mas, yang dibunuh adalah kejantanannya. Oh gitu. Ya. Oh, ya. Ngerti. Ya, jadi ada satu cerita itu, maaf ya, celana dalamnya diambil, kemudian itu ditaruh dalam batok kelapa, di batok kelapa ditaruh katak mas. Nah, kemudian ditutup batok kelapa lagi dikubur, gitu. Itu ceritanya. Tujuannya kalau misal katak itu dianggap sebagai kelaminnya gitu. Jadi itu untuk membunuh alat kelaminnya. Jadi ketika berselingkuh tidak bisa ereksi gitu. Tapi nanti ketika katak itu mati di dalam tempurung itu, maka akan mati selamanya. Waduh. Ada yang seperti itu. Jadi hanya bisa nanti ketika sama istrinya saja. Iya. Ada salah satu contohnya yang seperti itu, dan mungkin nanti ini tugas yang pertama ya. Mungkin kalau teman-teman semua saudara-saudara Sobat Javanika semua pernah mengalami ini nggak usah ditulis. Jadi tugas yang ini hanya apakah saya pernah mengalami itu gitu. Ya. Apakah ini nanti di preview itu aja gitu. Jadi sendiri ya. Ya, tentang ini yang paling banyak sih sebenarnya. Jadi kemarin ketika kita menghitungkan weton mungkin nggak cocok tapi dipaksain. Jalan berikutnya yang ini. Karena sejatinya kita memang memiliki 1-2 jalan ya. Jalan pertama di mana kalau kita ingin usaha entah kaya, entah jodoh, entah apa, rezeki itu kita pakai yang kanan. Ya, tapi juga bisa kita pakai yang kiri. Tinggal mau pilih yang mana. Ini yang kita bahas adalah yang kiri semua. Iya, benar. Dan yang berikutnya itu misal serangannya itu ke tempat usaha. Serangan ke tempat usaha. Ini tujuannya adalah untuk membuat satu tempat usaha orang lain itu jadi nggak laris, nggak laku gitu ya? Iya, benar. Bahkan dibikin sepi, seperti sepi kuburan. Bisa gitu ya? Bisa. Itu dibikin sepi itu gini Om, apakah sepinya kategorinya gimana ya? Maksudku, orang mau datang ke situ tapi seperti tutup gitu? Iya. Jadi ada satu cerita yang ketika datang ke situ itu sebenarnya buka Mas Dova, Sobat Javanika, tetapi pas sampai situ kok tutup pembelinya. Jadi ternyata itu namanya sirep kuburan gitu ada Mas. Kayak ditutup gitulah sama gaib gitu ya? Iya. Jadi langsung sepi sekali, dan ada juga yang jahat itu usaha kuliner ya. Pagi dimasak, siang sudah basi. Udah berbau, berbau bangkai gitu. Jadi customer atau pembeli komplain, malas ke situ. Terus pernah juga nemuin yang jualan tutupan, misal nyon sewu ya pakai hijab gitu. Tapi kok pas waktu beli ada rambut. Bukan berarti terus jorok, enggak. Ada orang yang ngejahatin. Iya, terkadang saya pernah melihat ya, waktu itu kasihan banget. Itu jualan kayak gado-gado Mas. Iya, ibu-ibu gitu. Bang udah pakai jilbab gitu. Terus saya dibeliin kan sama ibu saya, terus tanya. Ya saya pernah lihat tuh waktu makan tuh memang ada rambut panjang putih. Rambut nenek-nenek. Maksudnya itu nggak ada nenek-nenek. Waktu saya datang ke jualannya, itu ternyata di cobeknya itu memang ada nenek-nenek yang gini Mas, gini. Gaib. Itu memang diminta untuk ngotorin. Itu ya. Jadi sebenarnya anti penglaris ya. Ada yang penglaris untuk bikin rame. Nah, ini anti penglaris untuk nyepiin gitu. Iya. Ini kan untuk studi kasus yang itu ya. Tetapi yang lazim sering kita bahas adalah kasus ini Mas. Tanah kuburan. Ya. Dilemparin atau diiniin tanah kuburan ya benar-benar. Atau ini Mas. Takur. Tanah kuburan. Tapi sebelum ini beberapa hari ini Mas Dova ngalami sesuatu yang aneh enggak? Karena serangan metafisik tidak selamanya itu dikirim orang, tapi bisa diikuti, ditempelin, atau salah satu bagian dari tubuh kita ketinggal di sana. Saya aneh banget sih sebenarnya beberapa hari ini. Iya, coba Mas, ini bisa salah satu deteksi yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tes nadi. Ya, tes nadi ini sambil dicek langsung nih, mudah-mudahan aman. Deg-degan nih. Kalau ini untuk tekanan nadinya tinggi Mas Dova. Itu artinya apa tuh? Iya.
Pertama kalau saya merasakannya secara ini ya, secara mungkin ini penjelasannya sedikit secara medis, itu pola makan dalam artian di sini banyak garam-garaman dan minyak, gitu, sehingga memang ini kalau dicek secara tensi itu agak naik sedikit dan berpengaruh kepada pola tidur yang tidak sehat, gitu. Bener. Iya, itu benar. Ya, secara medis ya. Cuman kalau di sini memang ada beberapa deteksi ya. Ini untuk nadi itu pertama harus kita ketahui dulu, karena ritmenya kalau ini tuh masih stabil. Jadi walaupun tinggi masih seperti ini. Tapi terkadang ada juga yang dia ritmenya begini turun, ada yang naik, ada yang gini turun. Itu bisa jadi memang ada makhluk astral yang mencoba masuk lewat nadi kita. Oh, salah satu indikasinya seperti itu ya? Denyut nadinya kayak gitu? Iya, kalau ini masih aman sih Mas. Kalau untuk gangguan medis tidak ada, karena ritmenya masih stabil. Cuman, ini ada sakit di sini. Jadi ini adalah salah satu untuk titik saraf. Saraf yang dia terhubung dengan organ-organ dalam kita. Nah ini berarti masalah di lambung juga. Nah lambung ini ada sedikit pembengkakan dalam artian produksi gas yang banyak. Terus maaf ya, untuk BAB juga kurang lancar. Benar. Itu. Tapi faktor pertama memang saya melihat ada kaitan dengan pola pikir juga, dalam artian sempat susah tidur dan mimpi buruk, dan dalam mimpi buruk itu seperti dikejar-kejar sesuatu, karena waktu kita syuting di salah satu rumah sakit, itu sempat ketempelan sebenarnya, gitu. Dan merasa daerah di punggung di sini panas, gitu. Dan ini ada gangguan secara medis kalau yang ini Mas. Jadi ada peningkatan massa lambung, maksudnya HCl asam lambung, dan juga massa lambung. Dan untuk sementara ini, misal makanan-makanan yang seperti dia menghasilkan gas ataupun sedikit berminyak dan pedas, itu tolong dikurangi. Dan agak buah-buah berserat agar buang air kecilnya lancar. Kepikiran ya lagi galau emang. Ini kalau lain nggak masalah sih, cuman sini Mas, di lambungmu Mas. Itu sama tekanan darah agak tinggi, karena jantung nggak apa-apa gitu, nggak pengaruh itu. Jadi memang kadar garamnya baru lagi naik. Oh, kalau orang yang tadi Om bilang, ada yang berusaha nyerang, deteksi dari nadi. Apakah semua orang bisa mendeteksi Om? Ini orang awam ya? Iya, ini kan maksudnya Sobat Javanika bisa jadi mendengarkan dan belajar bisa. Mungkin. Iya, kalau ini memang nanti akan kalau misal tertarik dengan ini ya, itu memang harus praktek langsung gitu. Jadi ada praktika metafisika di situ. Tetapi dalam kita memahami ritmenya ini, itu saya jelaskan secara non medis ini ya. Kalau medis saya tidak mendalam di bidang itu, tetapi memang bisa kita deteksi ketika kita lebih dalam seperti ini, itu kadar hangatnya Mas. Karena manusia kan ada panas tubuh ya. Semakin panas dalam artian bukan demam, berarti sosok astral itu semakin dekat, karena itu membawa energi panas sehingga akan masuk ke edaran darah. Ya kalau ini sekarang detaknya lebih kenceng karena sudah masuk ke jantung. Setelah tadi mendengarkan jadi sugesti gitu. Oke. Kita balik ke tempat usaha Om. Iya. Nah ini akur ini tanah kuburan. Tanah kuburan ini yang paling sering, yang paling umum ya Om? Iya. Dan ini memang seperti yang sudah dibahas ya, salah satu mengambilnya itu dari yang korban meninggal tidak wajar dan harus ditaburkan juga. Dan dalam penentuan tempat usaha juga harus pakai ini weton juga. Kapan bukanya? Kapan bukanya, kapan tutup. Karena berkaitan dengan untung dan apesnya. Sehingga ketika ketahuan tanggal bukanya kapan, itu gampang banget nyerangi Mas. Karena tanggal lahir itu tidak hanya ke manusia saja Sobat Javanika. Tempat usaha. Tempat usaha. Kita beli kendaraan, kita nempati rumah, memulai bekerja, itu tanggal hari pertama lahirnya. Itu ada wetonnya juga. Oh, semuanya berhubungan dengan itu kan weton. Jadi biar nanti hoki, biar cuan gitu ya, kita harus ngitungin gitu. Tapi kalau kita masuk ke sini, harus ada collab antara Jawa dengan Tionghoa, Feng Shui. Nanti coba kita bahas di akhir acara sedikit, kita masukin tentang penataan rumah. Ya biar bisa menangkal ini gitu Mas. Lah, takur. Efeknya apa Om? Ya, ini jadi efeknya tadi yang sudah kita bahas itu
tutup, sepi. Ditutupin. Sepi. Jadi seperti tempat usahanya tuh tutup. Iya. Bau kapur barus, bau bangkai, bau ada kadang yang paling ekstrim tuh warung kok yang beli pocong semua. Waduh. Ada yang seperti itu pas malam-malam, jadi ditutup biar sepi kayak kuburan. Ya, tapi ini solusi biasanya ada. Jadi waktu wetonnya, misal kita ketahui Selasa wagi gitu, kita ketahui. Berarti kan tadi hari Jumat tuh sialnya. Berarti pas hari Jumat itu kita dengan ada beberapa doa-doa tertentu ya. Ini universal dengan semua agama bisa. Kita menyediakan ini Mas. Pertama air garam. Air garam. Yang sudah didoakan. Ini penting nih, air garam. Ya, air garam. Kemudian yang kedua ketan sama kunyit. Jadi nanti ketan kuning jadinya. Oh, ketan yang dicampurin sama kunyit. Ya, gitu. Ya itu ditaburkan semuanya di areal tempat usaha kita. Kalau bisa sebanyak 3 kali putaran weton. Jadi selama 105 hari 3 kali. Untuk bisa benar-benar mengambil tanah kuburan itu menyerap residual energinya. Dan bisa juga nanti ditaburkan di setiap pojok-pojoknya Mas. Pojok-pojok dari tempat usahanya ya? Iya, ditaburkan. Ini sebenarnya dasar-dasar sekali ya untuk cara mengatasinya. Nanti akan coba kita detailkan ketika nanti ada analisis yang lebih mendalam. Sekali dengan contoh yang detail ya. Nah ini misal serangan metafisika tidak selamanya yang datang dari yang disengaja, dari orang tapi lain gitu. bisa yang tidak disengaja. Nah, yang tidak sengaja ini Om. Salah satunya ini adalah rumah tusuk sate. Oh, rumah tusuk sate. Ini rumah tusuk sate itu kalau misalnya teman-teman aku yakin Sobat Javanika udah tahu semua ya. Jalanan lurus, nah lurusan dari jalanan itu rumah yang di depan jalanan lurus itu berbentuk T itu sebutannya rumah tusuk sate ya Om ya? Iya, ini misalnya. Nah, ini digambarin sama Om. Gambarin tenanya. Kayak rumahnya. Rumah sebelah kita rumah tusuk sate ya Om. Nah, ini yang ini ya Om? Ya, ya. Banyak mitos yang beredar Mas. Rumah tusuk sate, keluarga kita selalu berantem, panas. Itu mitos atau fakta kira-kira Mas? Mas dulu. Aku nggak ngerti alasannya kenapa. Jadi menurutku mitos ya Om. Benar. Itu misal rumah sering berantem, itu memang mitos. Kenapa demikian logikanya? Nggak pengaruh mau tusuk sate. Terus kalau rumahnya nggak tusuk sate, tenang. Belum tentu ya. Belum tentu. Itu hanya mitos juga saja. Jadi tergantung penghuninya. Yang kedua, Sobat Javanika, apakah rumah tusuk sate itu menyebabkan penyakit? Itu secara metafisika boleh fakta. Oh, untuk yang menyebabkan penyakit bisa kan, jadi itu. Logika yang pertama. Yang pertama, jika seperti ini kan angin yang bergerak itu langsung terkena pada objek yang ada di sini. Dan tidak hanya angin yang bergerak, bisa juga sinar, kemudian cahaya, dan juga ada energi-energi yang juga bisa masuk, itu langsung lurus Mas. Karena tidak ada penghalang. Nah, logikanya angin itu kan bisa membawa debu, bisa membawa kuman, virus dan macam-macam, sehingga akan lebih mudah masuk ke rumah tersebut. Pertama itu. Yang kedua, energi yang terpusat itu macam-macam, jadi tidak terfilter. Semuanya tuh masuk. Iya, disebut dengan salah satu energi pembunuh ataupun energi kematian. Energi kematian. Iya. Yang negatif juga karena nggak ada filter ya Om. Jadi akhirnya karena lurusan begitu semua energi negatif lah ya Om ya, khususnya ya. Atau disebutnya dengan saji. Ini juga bukan dengan ilmu Feng Shui ini Om. Iya. Karena ini pasti akan membahas demikian Mas. Ini nanti akan kita bahas ya untuk penutup. Kemudian berikutnya, apakah ini akan menjadi tempat dihuni makhluk astral? Nah itu juga fakta atau mitos? Mitosnya gitu. Itu mitos. Itu mitos. Sejatinya semua rumah tidak harus tusuk sate. Tetap ada penghuni. Ya, rumah bebakaran ataupun yang dibakar ataupun yang direbus atau apa tetap ada penghuninya. Karena kita ketahui tidak hanya rumah yang tua, rumah baru pun pasti akan menarik energi astral dimanapun itu. Itu. Ya. Berarti itu mitos, bukan pengaruh karena tusuk sate doang. Bukan pengaruh demikian. Terus, nah ini kita kembali ke sini. Energi pembunuh. Ya.
Jadi ini membawa semuanya Mas, membawa segala residual masuk. Bagaimana cara menangkalnya? Pasti ada. Perhitungannya pasti ada. Nah ini misal denanya dari atas ya, kita bikin demikian misal. Ini pintu masuk dari sini misalkan gini, ini kamar. Nah ini kan halaman ya. Jalan. Kemudian jalan. Nah bagaimana biar ini bisa tertangkal? Jangan kemudian terus nanti malah sudah gini bikin pintunya seperti ini. Oh yang lurusan. Secara peruntungan, secara hoki ini amsyong. Nggak bagus ya? Nggak bagus, nggak cuan gitu. Sayang karena loss. Jadi memang harus ada satu cara-cara. Nah, yang benarnya untuk menangkalnya itu harusnya gimana? Ya, jadi dalam tidak hanya dalam Tionghoa, dalam Jawa pun sama. Biasanya nanti di sini pintunya dibikin menyamping, Mas. Pintu masuknya memang dari sini contohnya, nggak boleh lurus. Nah, di sini bisa kita letakkan vegetasi, tanaman-tanaman atau rumput, pohon atau apa untuk menutupi ini energi sajinya. Karena kalau kita melihat pohon itu nanti dia bisa menetralkan dan bisa menghasilkan udara yang bisa membalikan yang dia harusnya masuk sini, dia bisa balik. Nah, yang kedua di sini ditaruhlah kolam air. Ya, yang airnya itu hidup atau gemericik. Bisa kolam koi ataupun kolam ikan biasa. Karena kaidah Feng itu adalah angin, Shui itu adalah air. Ya, jadi keseimbangan atau kesinambungan atau harmonisasi dengan alam semesta. Sehingga kalau kita lihat rumah-rumah lama, rumah Jawa juga biasanya bundaran dulu kan ada air akona mancur atau apa, baru nanti pintu utamanya di sini. Tidak hanya berlaku untuk rumah tusuk sate, rumah apapun juga dikasih bisa seperti ini bisa bagus untuk menangkal seperti itu. Air, elemen air ya Om ya, untuk menangkalnya. Angin dan air, udara dan air. Karena ini sifatnya udara dan juga Mas, ini ada satu cerita bahwasanya ikan itu terkadang juga bisa menjadi salah target. Ketika santet akan dikirimkan ke penghuni rumah, bisa terkena makhluk hidup yang lain di rumah itu. Salah satunya ikan tuh? Ikan, ya. Jadi ada yang tiba-tiba miara ikan arwana, kemudian terbalik meninggal, ikannya mati gitu. Terus ada yang pohonnya terbakar, karena memang energi santet ataupun pelet dan semuanya itu mencari kehidupan yang akan diserang, gitu. Oke. Berarti ya tapi melihara ikan harus benar-benar ya, jangan melihara biar untuk nangkal doang tapi nggak dirawat dengan baik, kasihan juga. Iya, jadi kita juga harus menghitungkan macam-macam ya. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Memang kalau untuk lebih dalam itu ada kajian dan juga harus ada studi dan analisis tentang ini. Contoh soal, kemudian kasusnya seperti apa gitu. Benar-benar. Ya. Kita untuk sesi yang pertama ini udah panjang, mudah-mudahan teman-teman masih bisa ngikutin kita buat fokus terus. Karena setelah ini kita akan bahas solusi dan contoh soal ya. Iya. Sesi berikutnya ini mungkin di episode minggu depan kita akan bahas tentang contoh soal dari serangan metafisika. Juga kita coba jabarin. Aku mau nanya-nanya sama Omo tentang solusinya gimana dan cara menangkalnya seperti apa. Iya, seperti itu. Jadi ini hanya dasar semuanya. Seperti apa kisi-kisinya, baru besok kita latihan soal-soal. Siap. Gitu. Jadi kita koherensifkan ya. Maksudnya dari bab 1, bab 2, bab 3 seperti apa, nanti kita rangkum menjadi satu pembahasan tentang perhitungan weton. Kemudian yang bab sebelumnya juga tumbal dan ini dengan yang bab serangan metafisika. Gitu. Jadi soal 1 nanti ada 3 soal nih. Jadi ini sudah kita masuk UTS. Harusnya ada UTS nih. Nggak ada tugas sama sekali. Nanti kita mereview. Terus nanti di pertemuan metafisika berikutnya, kelas metafisika berikutnya, kita ada 3 soal berkaitan dengan tumbal, kemudian hitungan weton, dan yang ketiga adalah serangan metafisika. Ada 3 soal itu. Nanti bisa pelajari baik-baik ya. Apakah ada yang relate dengan kehidupan Sobat Javanika? Ini menjadi tugas yang kedua. Ya, siap. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Om Ho untuk sesi yang pertama ini. Kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya, kawan-kawan. Terima kasih yang udah ngikutin video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat Sobat Javanika dan juga buat saya, buat tim Kisah Tanah Jawa, buat kita semua lah. Semoga bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan yang udah
join membership. Tadi kalau misalnya mau join langsung diklik aja di sebelah subscribe, itu ada tombol join membership. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan berinteraksi lebih banyak dengan kita, tim Kisah Tanah Jawa, bisa gabung di grup Ruang Silaturahmi Javanika atau follow sosial media Kisah Tanah Jawa. Kita tutup ya Om Boy? Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya, terima kasih Mas Dova, Mas Medu dan Mas Abdi dan semua teman-teman yang ada di sini.